Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, Jumat tanggal 9 Februari 2024, marilah kita menyimak layanan podcast Kabar Bahalap bersama saya, Penetua Muli Edemas dari lingkungan pelayanan 2 Majelis Jemaat GKI Palangka 1. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa, terima kasih, puji dan syukur atas kebaikan kemurahan-Mu Tuhan. Sepanjang malam Engkau yang memelihara kami, di mana buat pagi hari ini kami boleh dibangunkan dengan mendapatkan napas yang baru. Oh Tuhan, biarlah Engkau pimpin kami di sepanjang hari ini, lebih-lebih kami dalam pelayanan ini Tuhan. Kami dalam membaca dan merenungkan akan sabda firman-Mu. Biarlah Engkau berfirman di dalam hati dan pikiran kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berseru dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini yaitu terambil dari 1 Raja-Raja pasal yang ke-14 ayat pertama sampai dengan 20 dengan perikop sambungan riwayat Yerobeam. Pada waktu itu Abia anak Yerobeam jatuh sakit. Lalu Yerobeam berkata kepada istrinya, "Berkemaslah, menyamarlah, supaya jangan diketahui orang bahwa engkau istri Yerobeam, dan pergilah ke Silo. Bukankah di Silo tinggal Nabi Ahia? Dialah yang telah mengatakan tentang aku bahwa aku akan menjadi raja atas bangsa ini. Bawa 10 roti kue kismis dan sebuli-buli air madu, dan pergilah kepadanya. Dia akan memberitahukan kepadamu apa yang akan terjadi dalam anak ini." Istri Yerobeam berbuat demikian. Ia berkemas, pergi ke Silo dan masuk ke rumah Ahia. Ahia tidak dapat melihat lagi, sebab matanya sudah kabur karena ia sudah tua. Tetapi Tuhan berfirman kepada Ahia, bahwasanya istri Yerobeam datang untuk menanyakan kepadamu perihal anaknya, sebab anak itu sedang sakit. Begini harus kau katakan kepadanya. Ketika perempuan itu masuk, berbuatlah seolah-olah ia orang lain. Tetapi segera sesudah Ahia mendengar bunyi langkah perempuan itu, sementara melangkah masuk pintu, berkatalah ia, "Masuklah, hai istri Yerobeam. Mengapakah engkau berbuat seolah-olah engkau orang lain? Aku disuruh menyampaikan pesan yang keras kepadamu. Pergilah, katakan kepada Yerobeam, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, aku telah meninggikan engkau dari tengah-tengah bangsa itu dan mengangkat engkau menjadi raja atas umatku Israel. Aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mataku. Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mengetahui engkau dan telah membuat bagimu Allah lain dan patung-patung tuangan sehingga engkau menimbulkan sakit hatiku. Bahkan engkau telah membelakangi aku. Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tahi sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung yang di udara. Sebab Tuhan telah mengatakan, "Tetapi bangunlah dan pulang ke rumahmu,
Pada saat kakimu melangkah masuk kota, anak itu akan mati. Seluruh Israel akan meratapi dia dan menguburkan dia, sebab hanya dialah daripada keluarga Yerobeam yang akan mendapat kubur. Sebab di antara keluarga Yerobeam hanya padanyalah terdapat sesuatu yang baik di mata Tuhan Allah Israel. Dan Tuhan akan membangkitkan baginya seorang raja atas Israel yang akan melenyapkan keluarga Yerobeam seperti kenyataan sekarang ini. Kemudian Tuhan akan menghajar orang Israel sehingga tergoyah-goyah seperti gelagah di air, dan ia akan menyentakkan mereka daripada tanah yang baik ini yang telah diberikannya kepada nenek moyang mereka. Ia akan menyerahkan mereka ke seberang sungai Efrat sana, oleh karena mereka telah membuat tiang-tiang berhala mereka dan dengan demikian menyakiti hati Tuhan. Ia akan melepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Sesudah itu bangkitlah istri Yerobeam dan pergilah, lalu sampailah ke Tirsa. Pada saat ia masuk melangkahi ambang pintu rumah, matilah anak itu. Mereka menguburkannya dan seluruh Israel meratapi dia sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran hambanya Nabi Ahia. Selebihnya dari riwayat Yerobeam, bagaimana ia berperang dan bagaimana ia memerintah sesungguhnya, semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Israel. Lamanya Yerobeam memerintah ada 22 tahun, kemudian ia mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya, maka anaknya menjadi raja menggantikan dia. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Renungan buat kita di pagi hari ini ditulis oleh Pendeta Yulianson STH dengan tema Sambungan Riwayat Yerobeam. Kitab 1 Raja-Raja juga memuat rangkaian cerita mengenai Nabi Elia. Nabi Elia menentang kejahatan yang dilakukan oleh Raja Ahab dan Ratu Isabel. Dari kerajaan utara, Nabi Elia memperingatkan umat Israel supaya taat kepada Tuhan Allah dan tidak beribadah kepada dewa-dewa. Nabi Elia ingin menunjukkan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah yang sejati. Kitab 1 Raja-Raja berbicara mengenai Yerobeam yang adalah salah satu pegawai Salomo merebut kekuasaan dari tangan Salomo melalui pemberontakan. Nabi Ahia berbicara kepada Yerobeam bahwa kerajaan Salomo akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Israel di bagian utara dan Yehuda di bagian selatan. Suku-suku di utara akan bergabung di bawah kendali Yerobeam untuk melawan Salomo. Suku Yehuda di bagian selatan tetap setia kepada dinasti Daud dan perintah oleh anak Salomo yaitu Rehabeam. Kitab 1 Raja-Raja menceritakan peristiwa penting, yaitu terpecahnya kerajaan Israel menjadi 2 bagian, yaitu Israel di utara dan Yehuda di selatan. Adapun 10 suku di utara kerajaan Salomo melepaskan diri dan membentuk kerajaan sendiri, yaitu Israel di bawah kekuasaan Yerobeam. Kitab 1 Raja-Raja pasal 14 ayat pertama sampai 20 menceritakan bahwa Abia, anak dari Raja Yerobeam, jatuh sakit. Lantas Raja Yerobeam menyuruh istrinya pergi ke Nabi Ahia dan menanyakan apakah yang akan terjadi pada anaknya. Yerobeam mengingat peristiwa sebelumnya
Ketika Nabi Yahya berbicara tentang apa yang akan terjadi pada dirinya, telah menjadi sebuah kenyataan. Perjalanan menuju rumah Nabi Yahya memerlukan waktu lama, sehingga istri raja membuat perbekalan makanan yang cukup untuk beberapa hari. Berdasarkan pesan Tuhan Allah, Nabi Yahya telah memberitahukan bahwa putra Raja Yerobeam, Abia yang sedang sakit, akan meninggal dan Yerobeam akan dihukum karena dosa dan penyembahan berhala. Yerobeam meninggal setelah memerintah Israel selama 22 tahun, diganti oleh putranya Nadab. Melalui peristiwa yang diceritakan dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 14 ayat pertama sampai 20 ini memberikan pesan bagi kita umat Tuhan bahwa hendaknya kita menjadi pribadi yang benar dan berkenan kepada Tuhan Allah, agar kehidupan kita selalu diberkati dan penuh dengan damai sejahtera. Dengan demikian, nas dalam 1 Raja-Raja pasal 14 ayat pertama sampai 20 mengajak umat Tuhan untuk menjauhi kejahatan. Sebaliknya, umat Tuhan hidup dalam kebaikan, keadilan dan kebenaran sehingga boleh nyata kemuliaan Allah di dalam diri dan kehidupan orang-orang percaya. Demikian layanan podcast Kabar Bahalap untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.